kita belajar abundance mentality ini bukan semata-mata untuk uang. Banyak orang mungkin dari materi-materi kita sebelumnya mungkin berpikir abundance itu hanya tentang berapa banyak duit yang ada di rekening kita. Itu Mm-mm. benar, tidak salah juga. Itu partially true. Tapi abundance itu Iya, bukan hanya tentang uang, Bu. Abundance itu banyak. Kesehatan kita itu kesehatan, abundance. betul, Relationship betul. itu abundance. Termasuk juga uang salah satunya. Goals kita adalah sebenarnya kita tuh happy dan kita punya constant flow. Seperti yang kita bahas berkali-kali. Abundance itu kan Mm-mm. constant Mm. flow. Kita punya uang masuk, uang datang dengan happy, uang keluar dengan happy. Ngerti nggak? Halo teman-teman kedamaian.id, kembali lagi kita kehadiran bersama Mas Duyan Anggara ini ya. Teman-teman, Yeay! ini ini sudah beberapa kali take ya, lumayan lama. Kita 1 jam Iya, kita ngetik. ganti platform ya. Tadi kita coba pakai StreamYard, ternyata ada sedikit Betul, technical problem. Kita pindah ke Zoominar ke sekarang. Zoom ya. Oke. Jadi Zoom. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting value-nya dapat, teman-teman, nilai-nilainya dan materinya juga teman-teman dapat ya. Oke, ini Oke, langsung aja, siap. Mas Angga, Hmm. dari pertanyaan teman kita di kedamaian.id, ada, emang salah ya kalau kita termotivasi dari luka masa lalu? Karena ini dari video yang mungkin kita bahas, ada Hmm. abundance yang muncul dari kita termotivasi dari bensin luka itu gitu, Mas. Oke, jawabannya boleh atau enggak? Jawabannya iya dan tidak ya. Yes. Jadi tergantung kondisi dan tergantung levelnya. Kita jawab kenapa boleh dulu, ya dulu. Oke. Jadi gini, kadang-kadang ketika misalnya ketika kita dulu ketika kita masih muda, misalnya kita masih kecil atau eh, pengalaman pribadi gitu ya, ketika kita misalnya ditolak sama cewek gitu karena kita dalam tanda kutip nggak punya duit, itu kan menciptakan trauma, Gu. Yes, betul. Betul ya. Nah, trauma itu satu bisa jadi abundance block, dua bisa jadi motivasi kan gitu. Pertanyaannya, boleh Mm-mm. nggak kalau aku pakai rasa marahku atau rasa Iya, terhinaku dulu sebagai motivasi untuk merubah hidup? yes. Jawabannya boleh dan nggak apa-apa untuk Mm-mm. sementara. Nah, jadi harus selesai, harus lengkap. Kenapa gini? Banyak orang mungkin berpikir abundance block ini apa ya, tujuan dari kita belajar abundance adalah supaya kita bisa kaya raya, duitnya banyak, nggak berseri. Banyak orang mungkin berpikir Mm-mm. begitu, Mas Teguh. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Benar. sebenarnya tujuan dari kita belajar tentang abundance mentality, tujuan dari kita merilis abundance block, tujuan kita dari merilis past trauma atau money wound atau luka keuangan di masa lalu, itu Mm-mm. adalah supaya kita bahagia dan supaya kita terbebas. Kita free. Free, Oke. yes. Nah, eh, poin tertingginya sebenarnya adalah kita tuh pengen hidupnya bahagia. Oke, Betul. cuman kita nggak bisa ngomong bahagia tapi nggak punya duit sama sekali. Kan nggak bisa, kita nggak bisa Iya, apa ya, naif gitu, ngerti gak kok? Kan, mentoleransi kan, ya. kan, kan orang bilang kan uang tidak menjamin kebahagiaan gitu. Atau Benar, misalnya kaya belum tentu bahagia. Misalnya orang ngomong gitu. benar, benar. Tapi kita juga nggak bisa ngomong saya bahagia kok, tapi ketika anaknya sakit kita nggak mampu ngobatin gitu. Iya, iya. Kita nggak bisa bilang aku bahagia kok, tapi kita nggak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan basic keluarga kita kan gitu. Betul. Nah, tapi kita belajar abundance mentality ini bukan semata-mata untuk uang. Banyak orang mungkin dari materi-materi kita sebelumnya mungkin berpikir abundance itu hanya tentang berapa banyak duit yang ada di rekening kita. Itu Mm-mm. benar, tidak salah juga. Itu partially true. Tapi abundance itu Iya, bukan hanya tentang uang, Bu. Abundance itu banyak. Kesehatan kita itu kesehatan, abundance, betul, relationship betul. itu abundance. Termasuk juga uang salah satunya. Nah, goals kita adalah sebenarnya kita tuh happy dan kita punya constant flow. Seperti yang kita bahas berkali-kali. Abundance itu kan Mm-mm. constant Mm. flow. Kita punya uang masuk, uang datang dengan happy, uang keluar dengan happy. Ngerti nggak? Mm-mm. Kita Mm-mm. punya Paham, namanya yes. happy money. Kita punya constant flow. Jadi Yes. ketika uang datang, kita menerimanya dengan bahagia dan ketika kita spend, kita tidak worry kalau dia nanti takut nggak datang lagi gitu. Mm-mm. Jadi kita bisa datang Betul. dan kita terimanya dengan sangat damai dan bahagia, kita happy. Ketika kita spend juga kita spend dengan happy dan kita yakin dia akan datang lagi bawa teman-temannya kan gitu, uang tadi kan gitu. Yes. Yes, Nah, yes. eh, sebelum kita masuk ke pertanyaan Mas Teguh tadi, boleh nggak kalau saya pakai dendam sebagai bensin untuk merubah hidup saya?
Bener. Aku dulu pernah dihina, aku buktiin sama dia misalnya Teguh Iya, suka sama cewek, satu terus cewek. orang Oke. tuanya bilang, Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah nggak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. nggak bisa lah calon menantuku minimal PNS misalnya gitu, atau minimal polisi lah gitu, atau Iya, iya, iya. minimal motornya Aerox lah misalnya gitu. Itu kalau di TikTok kan gitu kok. Atau Iya, minimal dia iya. punya mobil atau apapun itulah kan. Dirimu ditolak, terus Iya, iya. dirimu, nah ditolak itu kan bisa menimbulkan abuse block. Salah satunya money Bener. will make you lovable yang kita udah bahas di Iya. seri kita Mm-mm. terakhir ya. Uang bisa bikin Betul. kita merasa dicintai, itu muncul sebagai abuse block. Nah pertanyaannya, mungkin nggak orang punya abuse block punya duit banyak? Mungkin. Nah jawabannya bisa terjadi, tapi the question Iya. is apakah dia bahagia kan gitu. Betul. Karena goals kita itu adalah kita punya constant flow. Ada orang dia making money sangat banyak, tapi ketika dia spend uangnya dia kayak, ih, ngerti gak sih? Dia kayak, gimana ya, kayak nggak enak ketika spend, merasa bersalah, ngerti nggak? Kita belanjain merasa bersalah, Oke. mau ngasih orang sayang gitu, karena bukan happy money gue. Iya. Nah, tantangan dari eh, jadi sebelum kita masuk ke sana dulu, kita lurusin dulu bahwasanya kita belajar abundance mentality itu supaya kita punya uang yang cukup, kita punya flow, uang yang mengalir terus kepada kita dan cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dan dalam prosesnya kita bahagia. Goalsnya itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kalau kita punya dendam, kita punya trauma, luka-luka masa lalu yang kita tidak rilis, kita tidak lepaskan, kita nggak terima gitu ya, kita gunakan sebagai bensin untuk kita ngejar uang, bisa jadi uangnya dapat. Tetapi dalam prosesnya, kadang-kadang kita merasa miserable. Miserable itu apa bahasa Indonesianya ya? Kita merasa apa ya? Merasa gampangnya kita jadi nggak terlalu happy. Ngerti nggak? Mm. Dan di satu titik dendam tadi akan menggerogoti kita. Ah, ini dia, betul. Ya. Jadi ada orang yang dia go 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 terus gitu. Dia selalu haus pencapaian, sangat Iya, ambisius, kerja keras gitu ya. Dan akhirnya dia punya duit banyak. Bisa jadi. betul. Tapi kan ketika kita ngomongin abundance mentality kan bukan ngomongin banyak-banyakan duit di rekening. Kita udah sepakati kemarin kan. Abundance adalah mindset. Abundance adalah constant flow. Jadi bisa jadi orang yang apa ya, yang mindsetnya go 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 terus ya, pokoknya pokoknya kerja keras, pokoknya harus apa ya, eh istirahat itu pengkhianatan terhadap kerja keras gitu. Dia benar-benar kerja keras sampai badannya nggak mampu lagi kan gitu misalnya kan. Iya, Apakah dia iya. punya duit banyak? Bisa jadi dia punya duit banyak kok. Tapi apakah dia abundance? Belum tentu. Apakah dia Iya, happy? Belum tentu. Apakah dia merasa cukup? Belum tentu. Nah, itu terjadi karena tadi kita punya trauma masa lalu, bisa jadi mm-mm, mm. pengalaman pribadi yang menyakitkan yang nggak dirilis, yang kita pakai sebagai bensin untuk kita mencapai ke situ gitu. Ada satu apa ya? Ada satu cerita, aku nggak tahu cerita ini bener atau enggak gitu ya. Ada satu Mm-mm. cerita, sekali lagi aku nggak tahu cerita ini bener apa enggak. Aku denger ini kayak cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut gitulah. Iya, Ada salah satu aktor yang sangat terkenal dulu. Dia bilang, aku pengen terkenal. Tapi kan lu cuma terkenal di negara lu misalnya. Aku pengen terkenal se-Asia. Begitu dia terkenal ke Asia ternyata, wah aku bisa lebih terkenal lagi sedunia. Jadi dia selalu merasa nggak cukup. Dia selalu berusaha lebih, mm. lebih, lebih, lebih. Dan selama dia selalu lebih, lebih itu dia tidak menemukan happiness di dalam pencapaiannya dia. I Makanya, see. makanya kan ketika Teguh punya mindset yang go, 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 kejar, kejar. Pokoknya pencapaian, 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 mesti dicek tuh. Yes. Lu itu
gitu karena memang lu sangat mencintai pekerjaan lu, atau karena Wow. Tuh. ada sebenarnya bukan kita yang pengen kita kerja keras, tapi ada dorongan dari luar yang bukan kita yang memaksa kita, memframing kita untuk kayak gitu, untuk kerja keras. Dari luka masa lalu itu gitu ya, betul. Yes. Nah, makanya tadi jawabannya boleh nggak kita pakai dendam luka masa lalu untuk jadi bensin untuk dapat lebih banyak uang? Jawabannya yes dan no. Yes, kalau itu bikin Anda bergerak saat ini. Nggak apa-apa. Mm, Jadi ketika kita dihina, kita boleh pakai hinaan orang tadi, gue bukti ini, suatu saat gue bisa sukses, gue bukti ini sama dia, mm, gue mm, bisa lebih mm, dari dia kan gitu. mm, mm, mm. Dan itu ketika dia bergerak, bener tuh mungkin dia bisa kerja keras, dia dapat duit yang dia inginkan, tapi kalau dia nggak rilis emosinya, nanti jadi kayak kosong gitu, ngerti gak? Kayak kayak kita pikir kita pengen yang kita pengen, ternyata setelah kita dapat kayaknya kok Bukan itu rasanya jadinya ya. iya kok bukan ini yang saya pengen. Nah, gitu. Nah, makanya tujuan dari punya abundance mentality itu adalah supaya kita happy dan supaya kita terbebas. Terbebas dari rasa bersalah, terbebas dari rasa malu, terbebas dari rasa pengen dilihat sebagai orang baik gitu. Iya, Terbebas iya. dari banyak hal. Jadi kita ngelakuin sesuatu karena kita happy, kita ngelakuin sesuatu karena kita pengen melakukannya, dan kita melakukannya dengan damai, dan kita dibayar punya duit yang cukup dalam proses itu gitu. Iya, Nah, saya makanya teringat gini, Mas. hmm, Saya hmm, teringat ya, saya dulu juga pernah bekerja ya di hmm, satu hmm, perusahaan, jadi di bank juga gitu. Jadi hmm, memang survivor saya itu saat itu ya udah gitu kan. Acip, cari lagi terus aja ya kan. Kalau hmm, misalnya hmm, nggak ada closingan, nggak ada target tercapai gitu udah dipanggil lah ke Kuningan gitu kan. Itu pulang hmm, sampai jam 10 malam. Wow, ini sangat-sangat burn out saya bilang. Ini sangat-sangat hmm, melelahkan gitu ya. Makanya kayaknya ini nggak bisa lah saya tinggalin di sini. hmm. Nah, mungkin bisa jadi ya SPV saya ini mengalami hal-hal seperti itu gitu ya. Bisa jadi, dan ya tadi makanya kita perlu cek ketika makanya kan eh belief bahwasannya kerja keras equal sukses itu bukan yang salah, bukan kerja kerasnya. Hmm, Tapi kenapa kok kita punya belief untuk sukses untuk kerja keras itu mesti dicek ada latar belakangnya enggak kan? hmm, 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 Ketika hmm, kamu hmm. take a break, kamu merasa bersalah, nah itu problemnya kan di situ. Iya, betul. Bukan di kerja kerasnya ya, kebayang nggak? Bukan di kerja kerasnya, yes. Kan Paham, kemarin kita ya. bahas lebih lengkap di video sebelumnya ya, bahwasanya ya Iya. aku ada hari di mana aku kayaknya asik nih, lagi nanggung nih, lagi enak nih, go 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 gitu. Tapi ada hari di mana kayaknya aku Mm, pengen mm, santai dan aku nggak merasa bersalah ketika aku pengen santai kan itu. mm, mm, mm. Nah, kalau kita punya dendam, kita punya eh hinaan, ya dipakai sebenarnya oke, tapi di satu titik Teguh perlu ngerilis itu. Yes, setuju. Makanya ada banyak banget lah, ada banyak banget cerita, ada banyak banget kisah, ada orang ngejar karir 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 sampai kaya, ternyata dia nggak bahagia, dia mencari kebahagiaan nggak nemu Betul, nemu. betul. Dan makanya ini juga yang sering dipakai sama orang sebagai apa ya, sebagai alasan untuk tidak kaya. Kalau kaya bikin orang bahagia, Hmm, buktinya itu si A terkenal bunuh diri gitu misalnya. mm, 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 Buktinya si A itu duitnya banyak tapi terjerat narkoba. Misalnya kan orang mm, mm, cari mm. justifikasi ya, cari pembenaran terhadap Iya, kejadian yang sudah terjadi. Bosnya ada orang begitu tapi hidupnya nggak bahagia. Padahal ada juga yang kaya dan bahagia kan gitu. Nah, betul, betul. makanya dia dijadiin itu kan, dijadiin mendingan miskin tapi bahagia daripada kaya tapi tidak bahagia kan gitu. Akhirnya jadi jadi opsi. Nah, kita pengennya kaya dan bahagia kan gitu. Nah, kaya ini ya semuanya ya, kaya hati, ya kaya relationship, punya teman banyak gitu ya. Hubungannya baik, sehat kan gitu. Nah, kalau kita pengen mencapai titik itu ya pada akhirnya kita perlu melepaskan trauma-trauma masa lalu tadi, kita perlu melepaskan dendam kita. Di awal jadi bensin, it's okay. Di awal jadi bensin, it's okay. Kalau sementara itu bikin kita bergerak, nggak apa-apa. Makanya di video yang lain aku sama Mas Fadi ada bahas tentang 4 level pengembangan diri. Ada 4 level Iya, of consciousness. Ada level satu itu adalah level yang menganggap dirinya adalah korban dari society. Nah, kalau dia masih level satu, dia menganggap dirinya adalah korban dari society. Pokoknya dia punya victim mentality ya, punya mental korban.
Nah, ini Hmm. pemerintah nih rese, oh ini orang kaya jahat, oh ini Tuhan nggak Iya. adil. Pokoknya semuanya victim. Ya dia korban Semuanya dari disalahin. bullshit rules. Ya. Nah Iya. biasanya dia pindah ke level 2. Level 2 tuh awakening ya, di mana dia terbangun, tersadar bahwasanya Hmm. Hmm. aku bisa kok memilih realita yang aku inginkan. Nah, biasanya dari level 1 ke level 2 ini kita boleh menggunakan tadi kok, boleh menggunakan dendam, rasa sakit hati, Hmm. apapun ya tadi, emosi-emosi yang kita bilang sebagai emosi negatif. Walaupun sebenarnya emosi aja, cuman kan kita Iya. sering nyebutnya emosi negatif. Ya udah, kita boleh pakai itu sebagai bensin untuk kita menuju sesuatu. Jadi tapi kita perlu sadari di satu titik dirimu perlu perlu merilis itu. Nanti kan dari level 2 kan Iya. kita masuk ke level 3 kan. Level 3 adalah levelnya melihat ke dalam diri kan gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau apa? Level 1 kan the world happen to me kan. Dunia terjadi sama saya, kita korban kan. Terjadi sama Apa-apa saya. ya, ya ini Yes. karena dunia begini. Nah, begitu masuk level 2 kan kita oh, kita sadar kita bisa memilih dunia kita. Nah, ketika itu ya biasanya orang boleh pakai tuh ketika makanya dulu di MLM itu kan kita ngomongin level 2 tuh. Hmm. Ingat wajah orang-orang yang dulu pernah menghina Anda gitu ngerti kan? Yang ngerti nggak? Sebagai motivasi ya. Iya, tidak salah, Iya. tidak salah. Ini tidak salah sekali lagi ini nggak salah. Cuman memang di satu titik ini nggak bisa terus-terusan dipakai bensin ini go. Iya. Kalau ini untuk kita menggerakkan dari kita nggak punya duit, kita punya dendam positif dalam tanda kutip kita bilang kan dendam positif ya. Hmm. Hmm. Ya, ya coba aja boleh-boleh aja. Tapi kan ingat dendam positif kan tetap dendam. Tapi khawatirnya gini Mas, apa Eh? dia sadar nggak kalau ini kan terus terjadi berlanjut dan dia eh, nggak tahu bahwa ini salah ternyata gitu. Akhirnya malah menimbulkan dampak negatif ke kesehatan ya kan gitu ya. Ya, itulah gunanya kita berkomunitas, itulah gunanya kita belajar. Nah, Mm-mm. makanya memang goals kita adalah growth kan. Goals kita adalah bertumbuh, goals kita adalah tidak berhenti belajar. Gak apa-apa Mm-mm. ketika teduh daripada mentalnya victim mendingan mental dendam. Positif tadi kan. Iya, Kan kalau iya. ditanya pilih mana Mas? Ketika dihina meletre gitu ya. Meleot, meleot. Atau dihina tertantang kan gitu kan. Heeh. Ya, dua-duanya bukan yang ideal, tapi kalau dipilih tertekan atau tertantang kan lu boleh memilih tertantang. Iya, betul, betul, betul. Di level awal kan gitu. Kalau dihina ya tadi ketika dihina ya saya ingetin wajah orang yang menghina saya akan buktikan suatu saat. Nah, nah ini dia mulai masuk ke level 2. Tapi ini ingat level ini kan level yang ada double illusion. Mhm. Ilusi pertama adalah dia pikir dia pengen yang dia dapetin ternyata yang dia inginkan sebenarnya perasaan ketika goalsnya tercapai. Yang kedua perasaan itu sebenarnya juga nggak real-real amat juga kan gitu. Makanya Mhm. level 2 ini kalau dia nggak segera pindah ke level 3 yaitu nanti nanti dia akan ya akan stuck di situ ya tadi dia akan pakai dendamnya. Nah, makanya ketika dia masuk ke level 3 Mhm. nanti dia akan mulai lihat ternyata selain dunia di sekelilingku ada dunia ada di dalam diriku. Nah, disitulah dia ngerilis Iya. dendamnya, ngerilis emosi negatifnya. Nah, jadi dia akan lebih bahagia nanti. Tapi kan di Oke, awal oke, kalau oke. daripada dirimu dihina nangis ya mendingan tertantang. Ya nggak apa-apa. Iya, Yang iya, penting gini iya, aja iya. pokoknya. Saat ini apapun yang kita punya pakai aja, nggak apa-apa. Tergantung Masih pilihannya ya. kuat ya. Iya, Iya, kalau maksudnya gini, kalau opsinya ideal, kalau dalam dunia yang betul, sangat ideal kan dirimu dihina orang nggak ngaruh. betul. Karena kan di level ideal kan orang nggak akan menyakiti kita kecuali kita mengizinkan kita disakiti sama dia kan. Kan Teguh Yes. mau ngomong Ap- apapun kan sebenarnya nggak bisa menyakiti aku kecuali aku mengizinkan aku sakit hati kan. Betul, betul. Tapi kan kita mungkin banyak orang belum di level itu ya nggak apa-apa. Ketika dihina, tertekan atau tertantang ya wis lah aku buktikan ya wis nggak apa-apa. Pakai aja itu sebagai bensin. Tapi nanti Bensin, ya. sadari ketika udah mulai punya uang ya kita perlu rilis dendamnya. Kalau enggak, kita akan selalu berusaha hidup untuk membuktikan ke orang lain, which is ngapain membuktikan orang lain salah. Mhm. Mhm. Atau Mhm. kita pengen pleasing other people, berusaha menyenangkan orang lain gitu. Jadi ya pada akhirnya ya jadinya makanya ada banyak orang punya duit banyak nggak bahagia. Ada orang yang kerjanya go Mhm. go 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 kerja 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 terus dia dan dia nggak happy. Dia punya pencapaian nggak happy. Dapat duit kok kayaknya kurang banyak. Punya duit banyak lagi, kok masih kurang gitu. Punya satu perusahaan kurang, Iya. punya dua perusahaan kurang, punya tiga gitu.
Nah, bukan di perusahaannya banyak, boleh lu perusahaannya banyak, nggak apa-apa. Tapi kan Iya, yang iya. penting bahagia kan gitu. Gitu. Oke, mungkin kalau misalnya dihubungkan gitu ya, Mm-mm. teman-teman mungkin yang memiliki kerja keras yang cukup signifikan gitu ya, Mm-mm. sampai go 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 gitu tadi, mungkin perlu dilihat juga ini ada dampak negatifnya. Kalau misalnya memang dampak negatifnya dia jadinya jarang pulang ke rumah, mungkin bisa jadi kan gitu ya, tidak ingat Eh, sama anak-anaknya atau bahkan sampai dia sakit ini malahan jadi negatif ke dia, malahan bisa dipertanyakan yes. ya, Mas Angga ya. Yes. Ya, makanya kan kita perlu cek dulu kita memang go 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 tadi kerja-kerja terus itu karena memang kita sangat mencintai pekerjaan kita atau sebenarnya kita punya Yes. satu trauma di masa lalu, ada satu kejadian yang bikin kita eh bikin kita perlu begitu gitu. Mm, Nah, mm, mm, mm. tantangannya kan gini, tantangannya di society kita, di masyarakat kita, orang tuh Society. selalu menilai sukses itu dari karir dan finansial. Iya, betul. Karir dan finansial, yes, salah satu tolak ukur untuk kesuksesan, tapi kan bukan satu-satunya. Iya, Ya itu. Jadi ya iya. kita nggak bisa ngomong sukses, tapi kalau karir dan finansialnya nggak benar, kita agak tricky juga. Tapi kan sukses itu banyak artinya gitu. Jadi kita perlu, at least kita perlu punya karir dan finansial yang oke. Kita nggak bisa bilang sukses tapi anaknya terlantar kan nggak bisa bilang gitu kan. Mm. Tapi juga kita Iya, perlu punya area lain, kita perlu punya relationship. Banyak orang kan kerja keras sampai mengorbankan kesehatannya, kerja keras sampai mengorbankan hubungan sama keluarganya. Dan dan itu kan kemarin kita bahas ya. Aku nggak tahu. Oh itu mau ditampilin di YouTube nggak? Gue yang kita bahas di webinar Jumat Healing itu. ya sudah ada sih di YouTube, cuman masih unlisted Unlisted gitu. ya. Atau nanti kita bahas Iya, ulang aja lain waktu ya. Kita bahas oke. lain waktu. Yes, yes, Tapi yes. Oke. eh, di kalau teman-teman yang ikut Jumat Healing silahkan komen ya. Komen kemarin Friday gimana Healing, yes, materi betul. Friday Healing ya. Betul. Nah, di Friday Healing itu kita bahas tentang tipe-tipe keuangan kan. Betul. Nah, tipe-tipe keuangan itu ada namanya control type, ada namanya fear type, ada yang indifferent, ada orang yang memang genuinely happy sama uang. Nah, di control type Mm. itu kan ada tiga tuh. Control type itu ada saver, ada spender, Spender. sama ada money maker. Money Yes. maker ini termasuk control type. Aku kan termasuk money maker, tipeku. Yes. Aku Mm, money maker mm. spender aku. Nah, dulu ada masa di hidupku di mana aku lebih mendingan kerja daripada sama keluarga atau nongkrong sama teman. Oke. Mhm. Which is sesuatu yang kelihatannya sangat benar, gue ngerti gak sih? Iya, 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 iya. Iya kan, kalau kita ngomongin perspektif nyari duit gitu ya, ya ngapain aku Yes, betul. nongkrong sama teman bermasyarakat, mending kerja, gitu, dapat duit gitu. Betul. Jadi aku dulu juga ada masa dalam hidupku aku go kerja nggak pulang gitu, nggak ketemu istri, nggak ketemu anak gitu. Mhm. Dan baik nggak? Ya di satu sisi ada kebaikan di situ, Yes. tapi kan kita perlu cek lagi. Karena ingat lagi pada akhirnya goals kita adalah bahagia kan gitu. Kan Teguh Yes. mendingan punya income 500 juta per bulan tapi bahagia daripada punya income 3 miliar per bulan tapi nggak bahagia. Ngerti nggak? Yes, betul. Akan lebih enak kalau 3 miliar dan bahagia gitu. Dan Tapi bahagia, betul. iya, eh kita kalau aku ya waktu itu ya akhirnya aku menemukan sweet spotnya aku. Mhm. Jadi aku menemukan oke ada satu titik di mana aku happy dengan incomeku hari ini, tapi aku punya banyak waktu main sama anakku, aku punya banyak waktu nemenin istriku gitu. Aku punya waktu untuk bersosialisasi, aku bisa main volley sore-sore sama warga daerah sini Iya, gitu. Maksudnya sama iya. teman-teman di desa sini. Jadi menurutku itu juga abundance. Karena abundance itu tidak melulu soal jumlah duit di rekening kita. Kalau Teguh Betul. punya duit banyak Iya. di rekening, tapi Teguh selalu merasa tidak cukup. Teguh selalu merasa, aduh nanti kalau duitnya hilang gimana? Aduh nanti gimana? Ya itu tetap belum abundance. Jadi ini teman-teman perlu luruskan dulu. Oh, ini mungkin yang kita belum bahas di YouTube karena dari kemarin kita selalu ngomongin Iya. abundance adalah duit, duit, duit. Padahal Betul, betul. tujuan kita belajar abundance mentality ini bukan hanya punya duit banyak. Yes, itu salah satu tujuan kita, tapi tujuannya adalah gimana caranya kita punya duit banyak dan kita happy dan kita free, kita freedom, kita bebas dari itu. Ada orang misalnya dia nggak Mhm. punya rasa percaya sama orang lain, mungkin nggak ada punya duit banyak, mungkin tapi kan dia kayak terpenjara, dia jadi kayak penjaga dari penjara yang dia bikin sendiri kan gitu. Iya. Dia berat untuk percaya sama orang kan juga nggak asik Mhm, hidupnya. mhm, mhm, mhm.
Iya Curigaan gitu. mulu jadinya ya. Betul. Jadi kan sama kayak Iya, iya. kalau kita kerja keras terus tapi kita merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Ya pada akhirnya ya belum abundance gitu.